apa-apa yang terjadi saat ini fitnah nasab terhadap Imam Ubaidillah, ya harus kita sikapi. Nggak boleh kita diam. Kalau kelompok ini hanya mencaci maki, menghina, saya sarankan lebih baik kita diam, nggak usah kita jawab. Tapi kalau kelompok ini sudah mulai ngutak-ngatik, pura-pura ilmiah, berargumentasi pakai dalil, pakai kitab, wajib kita hadapi dengan kitab juga, ya. Nah, maka itu saya dorong, saya punya menantu Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Attas, saudara, untuk hadapi mereka debat. Oh, mereka nantang debat 3 hari 3 malam di Kesultanan Banten. Baik, kita kirim Habib Hanif, saudara, dan kita kirim juga yaitu penasehat DPD FPL, penasehat DPP FPI Buya Qurtubi Jailani untuk mendampingi daripada Habib Hanif, karena beliau termasuk salah satu keturunan daripada Kesultanan Banten, ya ikhwan, dampingi debat. Nah, ternyata yang koar-koar nantang debat nggak datang. Itu fakta, saudara, nggak datang. Nah, jadi kalau mereka mau nantang debat, kita kirim orang yang bisa berdebat. Nah, belakangan mereka sudah kelewatan mengancam sweeping Mbak Alwi. Nah, kalau udah begini, saya lihat, oh ini nggak bisa didiemin, saudara. Kalau soal hinaan, kita diam. Nah, kalau soal kajian, kita lawan dengan debat. Tapi kalau sudah ngancam mau sweeping Mbak Alwi, ini sudah ancaman fisik. Mereka mau seret Mbak Alwi, usir Mbak Alwi, ini nggak boleh didiemin. Nah, makanya jangan kaget kalau saya tantang mereka. Ayo, saya Mbak Alwi, kapan mau di sweeping? Kita tunggu. Nah, jadi yang begini bukan kita sok jago, bukan, karena ini udah ancaman berkelahi, saudara. Ini udah ancaman perang. Nah, kalau sudah diancam perang begini, saudara, habaib yang punya kemampuan untuk melayani tantangan tersebut, sambut itu tantangannya. Jangan kita tunjukkan sikap kita yang ragu, apalagi takut. Na'udzubillah min dzalik. Tapi tetap kita harus hormati habaib-habaib kita yang tetap melayani mereka dengan ramah, dengan santun, saudara, dengan diskusi. Tetap kita harus saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam perjuangan, insya Allah. Nah, jadi artinya di sini saya tandaskan sekali lagi, sikap mereka ini sudah lewat batas, saudara. Nah, lewat batas ini nggak boleh dibiarkan. Dan alhamdulillah ada beberapa habaib datang ke Mabes Polri sudah membuat laporan, walaupun Mabes Polri masih menolak laporan tersebut sampai hari ini, saudara. Dan saya protes keras di mimbar-mimbar. Ada apa Kapolri nggak mau terima itu laporan? Apa orang-orang ini dipelihara oleh Mabes Polri? Apa orang-orang ini dibayar oleh Mabes Polri? Atau dibayar oleh BIN? Atau dibayar oleh rezim? Atau sengaja dipelihara untuk mengalihkan perhatian dari persoalan-persoalan besar bangsa? Jangan lupa sekarang ini negeri kita tidak sedang baik-baik saja, saudara. Korupsinya ini sudah bukan lagi 1-2 triliun, total jumlahnya udah ribuan triliun di korupsi. Ini korupsi, selesai korupsi ini ada korupsi itu, selesai korupsi itu ada korupsi ini lagi, selesai korupsi ini ada ini. Ini ribuan triliun di korupsi. Ini koruptor-koruptor, saudara, ingin menyelamatkan diri. Nggak sampai di situ, berbagai macam kejadian pelanggaran HAM terjadi di kita punya negeri. Belum lagi yang cawe-cawe politik seenaknya, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi. Ini perlu pengalihan supaya masyarakat tidak menyoroti ini, supaya masyarakat nggak nguber para koruptor, supaya masyarakat tidak menyerang para oligarki. Perlu ada pengalihan. Apa pengalihannya? Serang nasab. Serang nasab rame 1 tahun nggak habis-habis sampai hari ini, saudara. Nah, sekarang kita jujur aja, kenapa jadi harus nasab yang diserang? Kenapa kau nggak serang para koruptor? Kenapa kau nggak serang itu kebangkitan PKI? Kenapa nggak serang itu pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di kita punya negeri? Ada peristiwa Kanjuruhan, ada peristiwa KM50, ada peristiwa Afif Maulana, ada peristiwa Vina, ada peristiwa Sambo. Ini pelanggaran HAM berat semua, saudara. Belum lagi ada cawe-cawe politik, saudara. Nah, jadi kalau pertanyaannya, emang nggak boleh seorang presiden menjadikan anaknya sebagai gubernur, atau anaknya sebagai menteri, atau anaknya mau diangkat, didorong supaya jadi wakil presiden? Jawabnya dalam sistem demokrasi boleh saja, silakan saja. Tapi dengan syarat, jangan ngutak-ngatik aturan. Nah, ini yang jadi persoalan kan, aturan ngutak-ngatik. Oh, pengen dorong anak jadi wakil presiden, tapi umurnya belum cukup.
undang-undang melarang, undang-undangnya dirubah ya. Ini namanya cawe-cawe politik. Nah kemudian mau dorong lagi, dia punya anak yang lainnya untuk jadi gubernur, ternyata usianya belum cukup juga, saudara. Dorong lagi, ubah lagi aturan. Ini yang nggak boleh. Kenapa bukan ini yang kita soroti? Kenapa urusan nasab? Urusan nasab, ente percaya nggak percaya nggak ada masalah ya. Oh ada orang nggak percaya bahwa Pak Alwi ini nasab turunan Nabi, nggak apa-apa, itu hak dia kok. Sudah. Terus sebagian lagi ada yang percaya, yakin, itu juga hak dia, saudara. Jadi nggak usah pakai saling menyerang. Silakan aja yang percaya lanjutkan, yang nggak percaya stop. Karena Pak Alwi juga tidak diajarkan, saudara, untuk ngemis-ngemis pengakuan. Nah, jadi mau percaya silakan, nggak percaya juga silakan, saudara. Karena dalam ilmu fikih soal nasab sudah jelas bahwa itsbatun nasab itu ada syuhra atau istifadah. Selesai. Nggak ada tuh itsbatun nasab dengan DNA, nggak ada. Bahkan DNA itu ditolak oleh para fuqaha. Di zaman sekarang ini semua fuqaha dari semua mazhab menolak DNA itu untuk alat itsbatun nasab. Itsbatun nasab itu, saudara, ada dengan jalan syuhra atau dengan jalan istifadah. Nah sekarang sudah jadi ijma ulama ahlus sunnah wal jamaah lewat jalan syuhra dan istifadah bahwa Pak Alwi adalah keturunan Nabi. Selesai. Anda ahlus sunnah, ikuti kaidah ini. Kalau Anda tidak mau ikut kaidah ini, Anda bukan ahlus sunnah. Tapi nggak ada yang paksa Anda untuk percaya atau meyakini. Nah, saya rasa jelas tuh ya, Wak. Jadi artinya di sini Pak Alwi juga tidak usah panik, nggak usah maksa-maksa orang ngakuin kita. Terserah mereka mau ngakuin silakan, mereka nggak mau ngakuin silakan, mereka mau benci juga silakan, saudara. Dari dulu kita udah banyak kok yang benci. Nawasib itu kan kaum pembenci Ahlul Bait. Dari dulu bukan lagi dibenci, kakeknya Pak Alwi pada dibunuh, saudara. Sayyidina Husain dipenggal, kita bisa lihat, saudara. Kemudian belum lagi ada Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin juga dibunuh, saudara. Sampai-sampai Imam Ali Zainal Abidin pernah mengatakan al-qatlu lana adah wal karamatu indallahi syahadah. Apa beliau katakan? Al-qatlu lana adah, bagi kami Ahlul Bait dibunuh itu biasa. Dibunuh biasa. Wal karamatu indallahi syahadah, dan mati sakit itu adalah kemuliaan di sisi Allah. Nah kalau Pak Alwi datuk-datuknya dulu udah siap kok dibunuh, dan memang sering dibunuh di mana tempat, saudara. Kenapa jadi kaget kalau sekarang kita dibenci, dimusuhi, difitnah? Jadi nggak usah kaget, kita hadapi saja serangan ini, saudara, dengan jiwa besar, dengan keberanian, dengan tenang, tidak usah panik, dengan catatan masing-masing berjuang dengan karakternya sendiri. Nah, jadi jangan kambing dipaksa, saudara, untuk berkokok. Dan jangan ayam dipaksa untuk mengembik. Jangan. Ayam biarkan dia berkokok, kambing biarkan dia mengembik, saudara. Biarkan masing-masing berjuang sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.